Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal besok tanggal 17 Maret 2022. Jadi pada saat saya bahas ini adalah sesi satu break ya. Jamnya sekarang jam 12.54 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya saya bahas pada waktu sesi satu break agar setelah saya bahas, kemudian setelah itu saya upload di YouTube ya. Anda sebelum marketnya tutup ada kesempatan untuk buy ya, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bahas ya. Jadi ada kesempatan untuk buy sebelum marketnya tutup. Jadi tujuannya seperti itu. Karena sebelumnya seringkali ada yang tanya, loh Pak Sunar kok harganya beda gitu loh ya, yang di chart sama yang di penutupan. Ya tenang aja beda, karena pada waktu saya bahas itu sesi satu break ya. Kalau dibandingkan dengan penutupan ya kemungkinan besar ya ada yang sama ada yang beda, karena setelah sesi satu break kan masuk sesi 2 kan dia naik turun ya, bergerak ya harganya seperti itu ya. Jadi saya bahas langsung. Mulai yang pertama adalah NATO. NATO di sini Pak Sunar sudah tembus area support sebelumnya. Katanya buy on weakness di 695, bener ya. Jadi memang dia sebelumnya gagal. Nah ini rebound naik lagi. Apakah dia bakalan naik lagi? Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih tetap disarankan, masih boleh, karena saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya, supportnya ini sebelumnya dia sideways ya, 695. Memang sebelumnya ditembus. Jadi kita belinya bertahap aja. Buy sekarang naik ke atas 715, kita tambah lagi. Atau average up ya seperti itu ya. Target price-nya di 750 dan 780. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sebelumnya memang NATO ini dia cenderung sideways ya seperti itu ya. Tapi di sini menurut saya sih kalau beli jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungannya volumenya sepertinya sudah mulai tidak seramai sebelumnya di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini memang sudah mulai rebound, tapi untuk porsinya maksud saya ya. Jadi jangan terlalu banyak. Belinya bertahap aja, naik ke atas 715 tambah lagi, seterusnya kalau dia naik ke atas 750 ya tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya di 780 dan 800, kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah buy atau sudah punya, pasang stop lossnya di 680. Kalau dia gagal bertahan di atas 680, saran saya lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau dia gagal bertahan di atas 680 ya, itu resikonya lumayan dalam ya. Dia bisa turun lagi testing di area sebelumnya. Di sini swing hanya di 645 ya. Jadi jangan sampai karena lupa pasang stop loss ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy sekarang silakan buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga. Boga area bound weakness sudah saya sebutkan ya. Memang ekor panjang ke atas Pak Sunar seringkali naik ke atas 1380, ternyata koreksi lagi. Ya pasang aja stop loss-nya di dua level ya. Sudah saya sebutkan 1360 dan 1345. Memang di sini sudah saya gambarkan area bound weakness sekitar 1380. Nah, seringkali naik turun Pak Sunar. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari volumenya juga masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang boleh. Kalau mau buy sekarang, nanti kalau mau tambah lagi naik ke atas 1390 di sini ya, boleh tambah lagi atau average up, atau gunakan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi average up ya. Naik ke atas 1435 tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk Boga. Mudah-mudahan dia lancar ya, breakout ke atas 1435 dengan targetnya di 1475 ya. Seperti itu ya. Jadi memang di sini ada resistennya sekitar 1435. Menurut saya sih dia masih ada harapan untuk naik ke 1435 minim ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ASI. ASI dia konsolidasi di atas Pak Sunar 6250 dan 6450. Kira-kira buy atau enggak itu? Sebenarnya untuk ASI ini dia masih cukup bagus ya. Ke satu dia fundamentalnya ada perbaikan ya setelah masa pandemi mulai berlewat ya. Kedua dia kalau kita bicara mengenai investasinya dia di Gotoh ya, dia juga ada invest juga di Gotoh seingat saya ya. Jadi menurut saya sih nanti kalau dia misalnya untuk IPO ini dia kan terrefleksi ya keuntungannya kalau misalnya dia ada jual kepemilikannya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja, tapi mungkin nggak tahun ini atau tahun depan ya, mungkin beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan keuntungan dari investasinya di Gotoh dia bisa dicatatkan di laba bersihnya ASI ya. Memang ASI ini dia seringkali sahamnya nggak kemana-mana Pak Sunar. Seringkali mentok paling 6.800 sampai dengan maksimum ya 8.000-an. Nggak lama turun lagi koreksi. Tapi sejauh di atas 6.000 menurut saya ASI ini masih cukup bagus peluangnya. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 550 tambah lagi dengan target berikutnya di 6925 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Yang nggak mau buy sekarang, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 6.000 atau 5.800 ya. Maksimum di 5.600 lah ya kalau mau tunggu di bawah. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi ya. Misalnya koreksi ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy.
Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu. Itu namanya bukan buy on weakness, namanya tangkap pisau jatuh ya. Dia koreksi, Anda beli. Iya kalau dia langsung rebound, kalau dia turun lagi ya makin nyangkut Anda ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih masih seperti itu untuk ICE, masih bagus uptrendnya. Mau buy sekarang boleh, terus terang aja boleh. Masih cukup bagus tapi belinya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya, ini memang testing resistennya lagi ya 450 ya. Menurut saya sih masih cukup bagus, apalagi mendekati nanti musim kumdet dividennya. Mudah-mudahan masih cukup bagus. Kurang lebih cukup. Berikutnya SCMA. SCMA masih strong downtrend ya. Ini kenapa saya bahas, karena hari ini volumenya lumayan tinggi ya. Tadi sempat naik breakout higher high. Tapi di sini kalau saya sudah gambarkan Fibonacci retracement ya. Sebelumnya saya gambar di sini dan sebelumnya di sini ya. Dia ternyata breakdown lagi lower low ya. Jadi kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement memang harusnya low-nya digeser ke sini ya. Tapi saya nggak mau geser-geser. Kalau saya geser lagi nanti titik buy-nya berubah ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko karena ini masih strong downtrend untuk SCMA. Jadi belinya minimal kalau dia sudah berhasil naik, kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, kalau kita ambil dari 38,2% di sini ya, swing low-nya di sini, maka tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 325 di sini ya. Kalau dia sudah naik ke atas 325 kurang lebih ya, di area Fibonacci retracement 38,2%, itu memang amannya di situ. Atau kalau misalnya mau curi start ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 ya, harus kita buy. Kalau terus terang kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Mungkin pertanyaannya selalu muncul biasanya, ini kan lagi murah Pak Sunar, lagi di bawah, kenapa nggak buy sekarang, kok tunggunya buy di atas? Wah sesat ini, masa disuruh buy di atas, buy sekarang aja, kan lumayan ya profitnya. Enggak ya, kata kuncinya di sini adalah kita mau menunggu konfirmasi ya. Karena kalau dia masih di bawahnya 300, itu downtrendnya masih cukup kuat ya, kuat banget ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai downtrendnya masih kuat Anda mulai buy ya gitu ya. Enggak ya, biasakan itu kita kalau buy, kalau dari bawah dia sudah mulai naik ke atas, kita belinya bertahap aja nyicil ya seperti itu. Tapi kalau buy sekarang masih cenderung resiko besar ya seperti itu. Walaupun Anda memaksakan diri ya, jangan lupa pasang stop lossnya di 238 ya, itu saran saya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 238 itu turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa jangan terlalu agresif juga ya. Ini downtrendnya masih cukup kuat. Kalau dia naik ya untuk SCMA, itu naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan kok ya, seperti di sini ya. Nah, jadi jangan terlalu takut ketinggalan gitu ya. Enggak ya, kita tunggu belinya di atas. Kenapa 300 di sini saya juga lihatkan ya. Kalau dia selama di bawah 300 resiko, tapi dia kalau sudah berhasil naik ke atas 300 dari bawah, dia sudah istilahnya tuh antara resiko dan rewardnya ya. Kemungkinan naiknya ya, itu lebih besar rewardnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300. Makanya kita perlu konfirmasi, tunggu kalau naik ke atas 300. Bukan saya menyesatkan kok belinya di atas, enggak. Kalau saya menyesatkan beli atas, ya saya bilang aja kalau mau beli SMA, belinya harus tunggu sampai di sini, naik ke atas 500 ya. Nah itu menyesatkan ya, seperti itu ya. Ya kan ini enggak, ini untuk tunggu konfirmasi ya, berdasarkan ilmu Fibonacci retracement. Memang swing low-nya enggak saya drag lagi ke bawah enggak ya. Karena kenapa, kalau bahayanya Fibonacci retracement memang strateginya memang dari swing high di sini dan swing low yang terakhir ini ya. Kalau digeser terus, nanti acuan kita itu semakin lama semakin terlalu dekat ke bawah. Jadi downtrendnya dia kalau masih kuat ya, kalau Anda geser terus ya dia akan lebih kecenderungan ke bawah. Jadi kurang konfirmasinya, kurang atas sedikit ya seperti itu ya. Jadi kalau masih di bawahnya ini ya sudah cukup ya seperti itu ya. Tunggu aja. Kalau dia naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, amannya atau paling cepatnya naik ke atas 23,6%. Kurang lebih seperti itu strateginya. Berikutnya untuk Harum. Dia cenderungan Harum masih resiko ya. Area buy and weakness saya sebutkan ada dua ya. 11.850 dan 11.175. Memang sebelumnya pernah saya sebutkan 9725. Tapi dia sudah naik tinggi ya. Minim buy and weakness di area ini aja 11.175. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 11.175 ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Ya memang sebelumnya di sini turun ya. Tapi kan ini dari atas ke bawah ya. Jadi mendekati penutupan pun dia masih sudah di bawahnya 11.175 ya. Jadi kita belinya kalau sudah berhasil rebound. Tekniknya seperti itu kalau buy and weakness ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 11.500 tambah lagi, naik ke atas 11.850 tambah lagi dan seterusnya. Perlu dicek ya apakah ada aksi korporasi seperti pembagian dividen atau lain-lainnya, stock split atau right issue ya seperti itu ya. Untuk Harum ya. Kurang lebih cukup ya.
Berikutnya untuk Indi. Jadi Indi gimana Mas Sunar, sudah naik tinggi kemudian koreksi dalam. Yang sudah punya kalau misalnya belum pasang stop loss ya pasang aja di areanya 2100 dan 2050 ya. Ini garis saya yang sudah saya berikan ya. Kalau mau buy on weakness memang saya sebutkan dua area di sini ya. Ini yang area sebelumnya, tapi dia kalau sudah naik tinggi ya minimal di sini lah ya. Jangan dibawa lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2250 boleh buy ya. Ini area buy on weakness-nya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2330 tambah lagi, naik ke atas 2390 tambah lagi atau average up ya. Jadi garis-garisnya ini saya berikan untuk acuan average up. Kalau dia berhasil naik ke atas kita mulai buy. Buy-nya istilahnya nyicil ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia gagal jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau sudah di atas ya, seperti itu ya. Jadi misalnya naik ke atas 2390 tambah lagi buy up. Naik mendekati 2550. Ternyata gagal. Turun gitu ya. Ya jangan lupa pasang trailing stop-nya seperti itu ya. Jadi pasang aja automatic order, jadi nggak perlu terlalu dilihatin tiap hari atau tiap saat gitu ya. Nanti tambah stres ya. Kerjaannya tambah terbengkalai gitu ya. Tambah stres nanti ya. Jadi harusnya trading itu kita maunya profit tapi jangan sampai membuat kita stres ya. Istilahnya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya Amar. Setelah proses right issue dia mulai dinaikkan Pak Sunar. Jadi ini gimana gitu kan. Ini sudah saya sebutkan garis-garisnya ya. Naik ke atas 402 kalau mau buyback silakan 434 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kalau mau pasang trailing stop jangan lupa ya. Pasang di 402. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja lagi di area 330 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 330, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan beli. Tapi belinya menurut saya sih bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif ya. Karena ini masih kita belum tahu ya. Jadi masih belum lama dari proses right issue-nya, jadi kira-kira kemana ke depannya belum tahu pasti arahnya. Tapi selama dia bertahan di atas 402 ya, posisi sekarang masih cukup bagus ya. Mau buy on weakness sekarang sebenarnya boleh aja kalau mau buy sekarang, tapi pasang stop loss-nya di 402 dan ini ya high-nya kemarin ya 380 ya, kurang lebih seperti itu ya stop loss maksimumnya, atau di low-nya hari ini di 372. Banyak bertahap aja, naik ke atas 434 tambah lagi, naik ke atas 464 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss-nya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Amar. Berikutnya untuk UNTR. Jadi setelah koreksi dia hari ini rebound. Kira-kira bagaimana Pak Sunar? Apakah beli? Di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan ada dua area, 25300 atau 24175. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 25300, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 25300. Kalau dia belum berhasil naik, kita jangan buy dulu karena kemungkinan dia masih bisa testing area support berikutnya 24175. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap ya seperti itu. Memang ini jalurnya masih cukup bagus uptrend-nya. Testing area MA20 ya ini ya. Sempat turun di bawahnya tapi dia berhasil naik, jadi testing areanya seperti itu kurang lebih ya. Tapi ini masih mengarah ke atas walaupun mulai melandai. Tapi di sini volumenya mulai turun ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, bertahap aja ya karena sudah mulai turun. Memang volume itu untuk konfirmasi ya. Jadi kalau kita perhatikan di fokus di pergerakan harganya, ya kalau dia naik ke atas 25.300 ya silakan buy ya seperti itu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena volumenya juga cenderung lesu ya. Maksud saya seperti itu ya. Jadi kurang lebih untuk UNTR cukup sekian. Ini bagian kedua ya. Jangan lupa nonton bagian pertama yang saya sudah bahas, BMRI, BBRI, ARTO, BBNI, ADRO, EMTK, CARE, dan ADMR ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk bagian pertama. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Jadi kalau ada video baru, kadang-kadang kalau marketnya masih jalan, saya kalau push video ya pernah sih seperti itu ya. Jadi kalau saham yang bagus banget, biasanya saya bikin videonya saya pushkan gitu ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini lancar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.